Jemaat terkasih, selamat beribadah bagi kita sekalian. Bersyukur hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menikmati persekutuan bersama Kristus melalui ibadah keluarga saat ini. Mari persiapkan hati untuk masuk dalam kekudusan Allah. Mari bersaat teduh. Jemaat, silakan berdiri untuk menghadap Tuhan serta memuliakan namanya, karena kasih setianya besar atas kita. Nama Yesus berkumandang di sejarah dunia. Nama Yesus menyampaikan damai dan bahagia. Mendengarkan panggilannya dan tinggalkan dosamu. Tiap orang yang percaya pada Dia berteduh. Yesus kaulah surya rahmat, Kau mewarnai hatiku. Bersyukur di jalan selamat, aku puji namamu. Nama Yesus bercahaya di segala negeri. Dalam terang penghiburannya, pengharapan berseri. Nama itu mengenyangkan kegelapan dunia. Kuasa dosa dikalahkan oleh nyala kasih-Nya. Yesus kaulah surya rahmat, Kau kobarkan hatiku. Bersyukur di jalan selamat, aku puji namamu. Jemaat, mari berdoa. Allah Bapa, sumber penopang kehidupan kami, saat ini kami datang kepadamu untuk kembali menyembah Engkau. Malam ini kami akan mendengarkan firman-Mu dan hidup kami dibahari oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami mau belajar untuk berserah dan selalu siap untuk melayani bersama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita masuk dalam Mazmur pujian dari Mazmur 97 ayat 10 sampai 12. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Ku
Siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Jemaat, mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon kuasa roh Tuhan tercurah atas kami, sehingga kami semua dimampukan untuk memahami, untuk mengerti, bahkan dimampukan untuk dapat melakukan kebenaran firman Tuhan itu dalam keseharian hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, yaitu dari 1 Petrus 4 ayat 1 sampai dengan 6. 1 Petrus 4 ayat 1 sampai dengan 6 yang mengatakan, "Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah." Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema renungan dalam ibadah rumah tangga kali ini
berdasarkan surat pertama Petrus pasal 4 ayat 1 sampai 6, dimintakan kepada jemaat untuk siap menderita. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita menderita untuk apa? Dan siapa yang harus siap untuk mengalami sebuah proses penderitaan itu? Ibu bapak, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari Minggu kemarin dalam sebuah percakapan kecil di area pemakaman Kalimulya, kami sempat berbincang dengan salah seorang presbiter dari GPIB jemaat lain soal batasan usia. Siapa saja yang boleh, yang bisa mengikuti ibadah minggu ketika gereja atau gedung gereja akan dibuka kembali untuk pelayanan ibadah. Disampaikan oleh teman presbiter, batas usia kemungkinan 55, batas usia ujung. Dan teman dari Jakarta, dia katakan siang sebentar kami akan rapat, kami akan diskusi kalau boleh. Katanya batas usianya sampai 60 tahun mereka bisa mengikuti ibadah minggu dalam kebersamaan persekutuan jemaat. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada, kalau boleh dikatakan, menjadi sebuah pergumulan, menjadi sebuah semacam keluhan. Apakah untuk bertemu dengan Tuhan di rumahnya, dalam pengertian manusiawi kita, rumah Tuhan itu adalah gedung gereja, harus dibatasi oleh usia. Harus dibatasi oleh salah satu aturan dari protokol kesehatan. Apakah, ya secara bercanda, salah seorang lansia menyatakan kepada saya, kalau gitu nanti kalau mau masuk pintu sorga, ada malaikat yang nanti pakai alat untuk mengukur suhu tubuh manusia. Kalau di bawah 36 bisa masuk, kalau di atas 36 atau 37 pintu sorga tertutup untuk manusia. Itu candaannya. Ya, di dunia diberlakukan seperti itu untuk bisa masuk ke rumah Tuhan. Kalau saya katakan ini akan menjadi bagian dari penderitaan secara khusus para orang tua kita, para lansia. Katakanlah batas usia 60 tahun ke atas. Ada keinginan dari hati, dari jiwa, bahkan juga dari pikiran untuk seperti waktu-waktu yang lalu, 3 atau 4 bulan yang lalu, tidak ada aturan yang membatasi mereka untuk datang di rumah Tuhan. Tetapi sekarang itu tidak mungkin lagi. Yang ada harus beribadah di rumah. Yang ada harus bertahan dalam kesabaran dengan segala kejenuhan, dengan segala kebosanan. Sebagian mengatakan, benar, Tuhan setiap hari Minggu datang ke rumah kami dan kami
beribadah kepadanya, kami menyembahnya, kami memuliakan kebesaran kuasa-Nya. Lalu kapan kami datang ke rumah Tuhan? Kami juga ingin berada dalam kebersamaan. Kami juga ingin berada dalam satu persekutuan. Dalam kerentaan kami, dalam keterbatasan fisik kami karena faktor usia itu. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini secara khusus saya ingin fokus untuk melihat ini loh penderitaan yang akan dialami oleh para orang tua kita. Kalau mau jujur, GPIB Jemaat Immanuel Depok perbandingkan berapa persentase keaktifan orang-orang yang hadir dalam setiap kegiatan pelayanan, bahkan juga ibadah di jemaat ini, berdasarkan batasan usia tadi. Ya, dalam perjalanan hampir setahun, ya, sudah memasuki setahun saya di sini, secara khusus saya harus memberikan salam hormat bagi para orang tua, bagi para kaum lanjut usia. Aktivitas mereka hampir di semua bidang, bukan cuma di kelompok PKLU atau Pelkat Persekutuan Kaum Lanjut Usia, tapi hampir di semua bidang, hampir di semua komisi ada lansia di situ. Ada jemaat yang usianya di atas 60 tahun dan masih begitu aktif dengan segala semangatnya. Meskipun secara fisik mungkin, ya kadang-kadang mereka mengeluh dalam pengertian fisik, tetapi semangat untuk pelayanan tidak ada keluhan. Lalu sekarang hal itu dibatasi. Itu akan menjadi satu penderitaan sendiri pada perasaan, bahkan juga pikiran. Dengan pertanyaan-pertanyaan tadi itu, apakah untuk bertemu dengan Tuhan memang sekarang ini harus dibatasi oleh usia? Ibu bapak, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau Rasul Petrus mengajak jemaat di zamannya untuk melihat penderitaan Kristus dan menggunakan pikiran kita melihat pada penderitaan itu. Penderitaan secara fisik, bahkan sampai pada kematian. Sekarang ini, di zaman, saya katakan ini zaman virus corona, bukan terjadi secara lokal tetapi mendunia. Bukan hanya terdibatasi kepada orang-orang Kristen saja, para pengikut Kristus saja, tetapi hampir semua agama menghadapi tantangan ini. Siap dengan aturan protokol kesehatan. Persoalan sekarang, kalau mau dipertanyakan secara khusus bagi para kaum lanjut usia, dengan secara fisik disadari dan harus diakui sedikit rentan untuk dimasuki oleh bibit penyakit ataupun virus
Siapkah kita untuk menerima? Mungkin bukan ejekan, mungkin bukan sindiran, tetapi ketika orang mengatakan, tuh kan sudah dibilang ikuti aturan atau protokol kesehatan, jangan ikut. Nah kan akhirnya kena, terpapar. Tuh kan sudah dibilang tuh, jangan ikuti persekutuan atau jangan berkerumun, meskipun itu adalah persekutuan ibadah, lalu akhirnya menularkan. Siap untuk terpapar atau siap untuk menjadi seorang penular? Yang dibutuhkan juga sekarang ini adalah, dari awal saya katakan, keyakinan diri. Benarkah kita, tubuh kita, badan kita, fisik kita, dan sikap perilaku hidup kita sudah benar-benar sehat atau dalam kondisi yang sehat? Bukan sekedar punya kekuatan semangat, tapi ya fisik juga diimbangi, tetap dalam keadaan sehat. Sehat walafiat. Kalau kita punya kekuatan keyakinan diri yang begitu besar dan langkah hidup kita setiap hari juga ya sesuai dengan protokol kesehatan, saya katakan kenapa enggak? Mari kita berada dalam kebersamaan persekutuan. Dibarengi dengan keyakinan iman percaya kepada Tuhan. Maka Tuhan berkenan memberkati. Kita menjadi orang yang sehat. Dan tidak akan terpapar dan juga tidak menjadi seorang, kalau dikatakan penular atau pemapar. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau ini menjadi bagian atau menjadi sisi dari bagian kesusahan, tantangan, penderitaan, mungkin bukan cuma dari para kaum lanjut usia. Ketika ada orang yang batas usianya ya 60 ke bawah, kemudian datang mencoba untuk bergereja, dicek suhu tubuhnya di atas 37 derajat Celcius, lalu dilarang untuk masuk, siap atau tidak? Mental kita sudah siap atau belum untuk menerima segala aturan-aturan yang berdasarkan protokol kesehatan? Kekuatan keyakinan iman kita ditantang sekarang. Karena itu, di dalam menjalani hidup dan kehidupan dengan model new normal, kenormalan baru, sesungguhnya kita bukan hanya sekedar sebagai orang percaya, kita bukan hanya sekedar menggunakan protokol kesehatan, tetapi juga protokol iman. Itu akan menjadi kekuatan kita. Itu akan menjadi pendorong semangat kita, bahwa untuk bertemu dengan Tuhan, baik di dalam ruangan gedung gereja yang selama ini kita pahami sebagai rumah Tuhan, kita datang ke rumah Tuhan, ataupun ketika kita melaksanakan seperti saat ini di rumah keluarga kita masing-masing, Tuhan yang datang melawat ke rumah kita. Intinya satu,
Kita menyembah, kita memuliakan Tuhan, kita berada dalam kebersamaan persekutuan dengan orang lain. Sekalipun itu adalah istri, itu adalah anak, itu adalah keponakan, itu adalah oma atau opa kita. Itulah sesama. Bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan sesama. Dan kita menyembah, memuliakan kebesaran kuasa-Nya. Tetap bersabar. Tetap tekun, tetap teguh dalam iman percaya. Menyembah Tuhan tidak akan dibatasi oleh ruang, oleh waktu. Tuhan memberkati. Terkasih, kita akan merespon firman Tuhan sekaligus memberikan persembahan syukur. Ikuti kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Engkau juru selamat, ku bahagia penuh. Kita akan bersyafaat. Segala puji dan syukur bagi-Mu ya Allah, atas segala anugerah kehidupan yang masih Tuhan berikan bagi kami untuk kami jalani, untuk kami nikmati. Kami bersyukur untuk hari ini kami masih bisa berada dalam kebersamaan persekutuan ibadah rumah tangga. Meskipun dilaksanakan dalam hidup dan kehidupan di keluarga kami masing-masing. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang memberikan kepada kami nasihat, kepada kami permohonan untuk dapat tetap tenang, tetap teguh, tetap sabar menghadapi berbagai rintangan, tantangan kehidupan, bahkan penderitaan sekalipun. Kami percaya
Kuasa Roh Allah akan senantiasa memberikan penyertaan bagi hidup dan kehidupan kami. Bapa Sorgawi, saat ini juga kami berdoa secara khusus bagi GPIB Jemaat Immanuel Depok, di mana pada hari Minggu mendatang pelayanan jemaat akan dilaksanakan khususnya dalam ibadah hari Minggu, peneguhan sidi, bahkan pembukaan ibadah kembali di ruang ibadah di gedung gereja, meskipun masih dibatasi khusus untuk para presbiter. Apa yang kami rencanakan, kiranya dengan penyertaan Tuhan, semuanya boleh terwujud, semuanya boleh berjalan dengan lancar. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk saudara-saudara, sahabat, teman-teman kami yang saat ini berada dalam penderitaan, berada dalam kesusahan, berada dalam kondisi fisik yang lemah. Tuhan kiranya hadir melawat mereka. Tuhan memberikan penguatan, penghiburan bagi saudara-saudara kekasih kami yang kehilangan orang-orang yang mereka kasih, orang-orang yang mereka cintai. Kehilangan orang tua, kehilangan istri kekasih, bahkan kehilangan saudara yang disayangi. Biarlah mereka memiliki kemampuan dalam tuntunan kuasa Roh Tuhan menghadapi rasa duka, menghadapi kesedihan yang harus mereka alami. Mereka juga yang terpapar oleh sakit penyakit, oleh virus apapun, bahkan oleh virus corona sekalipun, tetap mereka dikuatkan dalam iman percaya mereka bahwa Tuhan akan kembali dapat memulihkan, Tuhan akan kembali dapat memberikan kesembuhan bagi tubuh mereka yang lemah, bagi tubuh mereka yang sakit. Bapa Sorgawi, kami berdoa juga ya Tuhan bagi segenap teman-teman presbiter, tetap dalam penguatan di bawah kuasa naungan cinta Tuhan, dalam melaksanakan tugas tanggung jawab, tanpa kecemasan, tanpa kekhawatiran, tanpa ketakutan, melaksanakan tugas tanggung jawab pelayanan, baik melalui persekutuan ibadah yang secara nyata nantinya dapat dilakukan dalam kebersamaan dengan jemaat, bahkan juga lewat ibadah-ibadah bentuk lainnya. Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi pemerintah dan bangsa kami. Tuhan tetap memberikan penguatan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara setelah beberapa bulan dalam proses PSBB. Kami juga mengalami kesulitan secara khusus di bidang ekonomi. Kiranya dengan pemulihan ini, hidup dan kehidupan keluarga kami, rumah tangga kami, masyarakat dan bangsa ini dapat kembali normal seperti biasa, khususnya dalam soal kesejahteraan ekonomi. Tuhan juga memberikan kemampuan bagi para pemimpin bangsa kami untuk dapat mengelola dengan baik, untuk dapat mengatur dengan bijak segala aturan-aturan dan kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dipulihkan kembali. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Ini adalah bagian dari ungkapan rasa syukur kami ketika kami mempersembahkan apa yang bisa kami berikan untuk Tuhan, untuk gerejamu, untuk pelayanan kehidupan bergereja. Terimalah persembahan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami
atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang terkasih, pergilah dalam damai sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan di sepanjang hidupmu. Jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Mungkinlah hitam terlihat oleh awan yang tebal, di atasnya mengusung lagi kasih yang kekal. Habis sudah tanpa pelangi, bagai janji yang teguh, di balik juga menanti lagi kasih Tuhanmu. Jika badai menyerang, awan turun menggelam, carilah di atas awan lagi kasih yang tenang. Lihatlah warna-warninya, lambang cinta yang besar. Tuhan sudah berjanjinya, jangan lagi kau gentar. Habis sudah tanpa pelangi, bagai janji yang teguh, di balik juga menanti lagi kasih Tuhanmu. Saudara-saudaraku, mari arahkan hati dan pikiran kepada Allah serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya.